Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, nama saya Hamdi Karman. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2023 angkatan 1. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema Al-Quran dan Wahyu. Demikianlah praktek pembelajaran UKIN saya. Mohon masukan dan sarannya pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketuanya pimpin doa. Siap, Dok. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, rabbil Islam Madinah, rabbil Muhammadiyah Rasulullah, rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semuanya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pantu ibuku. Indonesia
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 2, 1. Ulangi lagi, tepuk 3, 2, 1. Baik, silakan. Bapak absen dulu ya. Ya. Aini, Naisila, Dina, Peria, Moza, Zinta, Sarah, Fatia, Lili, oh berarti ada semuanya ya? Ya. Setelah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, apakah masih ingat tentang materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, tentang apa? Iya. Apa itu Al-Quran? Iya, apa lagi? Awal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan beribadah bagi orang yang beriman. Iya, benar sekali. Bagus. Sekarang yang lainnya masih ingat seperti kita pembelajaran sebelumnya? Ya, tentang apa? Ya, apa itu? Berasal dari kata Qur'an yang Qur amah yang berarti bacaan. Ya, bagus. Jadi materi kita sebelumnya yaitu tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah secara bahasanya adalah bacaan, sedangkan secara istilah adalah jadi Al-Quran itu secara bahasa adalah berasal dari kata Quran yang teraku Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan beribadah bagi yang membacanya. Baik anak-anak semuanya, apakah anak-anak pernah mendengarkan ceramah agama tentang nuzulul Quran? Nah, Ya, apa itu nuzulul Quran? turunnya Al-Quran. Ya, benar sekali. Nah, inilah materi kita pada hari ini, yaitu tentang tahap-tahap turunnya Al-Quran serta pengertian wahyu menurut para ahli. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis tahap-tahap turunnya Al-Quran dan menganalisis pengertian wahyu menurut para ahli. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran tersebut secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun. Kemudian pengertian wahyu menurut para ahli. Yang pertama, pengertian wahyu secara bahasa Arab
berasal dari kata al-wahyu yang berarti pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi. Menurut Mana Al-Qattan, wahyu yaitu pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan pada orang-orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Yang kedua, Muhammad Ali Hasan yang berarti isyarat yang cepat dan tersembunyi. Selanjutnya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pemberitahuan yang tersembunyi. Kemudian, pengertian wahyu secara istilah syar'i menurut Az-Zuhri yaitu apa yang diwahyukan kepada para nabi, kemudian Allah teguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Kemudian Mana Al-Qattan menjelaskan yaitu kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu pemberitahuan tentang syariat. Baik, sekarang silakan Anda diskusikan materi pembelajaran kita hari ini sesuai yang ada di dalam APT. Baik, Anda semuanya sudah siap dengan APT-nya? Ya, silakan ditampilkan presentasinya ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti ini kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatia. Nama saya ini Nesla. Saya nama saya Diri. Saya nama saya Dina. Tahap-tahap turunnya Al-Quran yang akan dijelaskan oleh ini. Saya ingin dipersilakan. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Al-Quran dihimpun secara keseluruhan dan sisinya berada di Lauhul Mahfuz. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Anas berada di Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dari langit dunia Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lebih kurang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Pengertian wahyu menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Nazila. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian wahyu menurut para ahli. Pengertian wahyu secara bahasa. Secara bahasa, wahyu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi. Sedangkan definisi wahyu secara bahasa menurut para ahli. 1. Mana Al-Qattan. Pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat khusus ditujukan pada orang yang diberitahukan tanpa diketahui orang lain. 2. Dr. Muhammad Ali Al-Hasan, wahyu Allah Washada yang bermakna isyarat yang cepat dan tersembunyi. Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahyu secara bahasa berarti pemberitahuan yang tersembunyi. Pengertian wahyu secara istilah syar'i yang akan dijelaskan oleh Dina. Pengertian wahyu secara istilah syar'i. Sementara pengertian wahyu secara istilah syar'i yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut. Al-Zuhri, wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada para nabi, kemudian Allah teguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Mana Al-Qattan, dalam Al-Quran Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemberitahuan tentang syariah. Demikianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Kami tutupi saja dan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1. Di pembelajaran kita hari ini, marilah kita rangkum materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merangkum materi kita hari ini? Ya, silakan. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia Baitul Izzah. Baik, Anda semuanya
secara berangsur-angsur. Lebih kurang 23 tahun. Ya, benar sekali. Siapa yang bisa lagi? Pak, saya Pak. Punten wahyu menurut para ahli. Punten wahyu secara bahasa Arab, al-wahyu memberitahuan yang cepat dan tersembunyi. Ya, benar sekali. Jadi, rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu tahap turunnya Al-Quran, dan yang kedua adalah penelitian wahyu menurut para ahli. Jadi, secara umumnya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun. Kemudian pengertian wahyu menurut para ahli, wahyu itu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, yang berarti pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi. Nah, baik Anda semuanya, untuk demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari tentang proses